Percaya nggak percaya, saking seringnya warga kehilangan uang secara misterius, sebuah kampung di Jember, Jawa Timur sampai-sampai dijuluki Kampung Tuyul. Ya, spanduk peringatan rawan tuyul pun disebar di berbagai titik permukiman. Benarkah ada kampung tuyul di Indonesia? Kita simak dalam diskusi. ...2024 zaman udah digital, tapi tahu nggak kalau masih ada yang percaya tuyul? Percaya? Nggak percaya. Tapi kenyataannya ini ada satu tempat yang saking seringnya warga kehilangan uang secara misterius sampai-sampai disebut kampung rawan tuyul. Yuk diskusi. Anda memasuki daerah rawan tuyul. Nyeleneh sih, tapi kalau dipasangnya banyak tempat, ini bercanda atau benar-benar peringatan ya? Ini kata Ketua RT Dusun Ampo, Sukorambi, Jember. Hilang itu biasanya nominalnya pecahan 50.000 dan 100.000. Kalau 20.000 ke bawah tidak pernah mendengar ada yang mengeluh hilang, tidak ada. Kasus yang sering hilang ini aslinya sudah setahun terakhir ini. Memang sampai saat ini belum keungkap tuh si pencuri uang warga. Spanduk-spanduk itu pun tadinya dipasang untuk jadi peringatan warga untuk lebih berhati-hati simpan uang di rumah. Tapi supaya nggak micu keresahan makin meluas, polisi minta warga nggak terpengaruh isu soal tuyul ini. Spanduk-spanduk yang dipasang juga diminta diturunin. Polisi juga bilang akan mendalami soal uang-uang warga yang hilang. Lebih mengintensifkan tim-tim kami, terutama kami kami perintahkan tim Resmob untuk mendalami kejadian atau fenomena tersebut. Apakah memang ada unsur gangguan Kamtibmas di sana, atau mungkin ada pihak-pihak yang berupaya membuat situasi yang tidak kondusif. Kalau di Indonesia, soal tuyul ini memang udah ada dari zaman dulu. Fun fact-nya nih, bahkan penjelasan tuyul masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penjabarannya adalah makhluk halus yang konon berupa bocah berkepala gundul mendapat perintah dari orang yang memeliharanya untuk mencuri uang dan sebagainya. Ya, disebut-sebut sebagai makhluk gaib kayak anak kecil yang biasanya botak dan identik dengan pesugihan untuk ngedapetin uang secara nggak wajar. Tapi soal tuyul ini kembali jadi ramai karena sampai ada warga sekampung yang kesal uang mereka terus-terusan hilang. Saya bahas dengan sosiolog soal fenomena ini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap gaib gitu ya, itu sebetulnya nggak bisa dilepaskan dengan konteks wilayahnya, konteks kultur dari masyarakat tersebut begitu. Karena ada sebetulnya memang di wilayah-wilayah tertentu tingkat kepercayaan masyarakat pada hal-hal yang sifatnya dianggap gaib ataupun hal-hal yang sifatnya klinik itu relatif masih tinggi, meskipun sebetulnya mereka hidup di era digital di mana informasi demikian mudah sebetulnya didapat. Kalau uang atau barang berharga Anda hilang, yang benar memang laporkan dulu ke polisi supaya bisa ditindaklanjuti. Udah ada media sosial juga, viralkan kalau merasa tidak tuntas-tuntas, padahal punya banyak barang bukti yang mendukung. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu juga ada fenomena serupa di daerah lain di Indonesia. Ini beberapa artikel pemberitaannya. Lumayan banyak juga ya ternyata. Ya, karena kita nyebutnya bahwa masyarakat kita di sebagian wilayah itu tergolong sinkretis, jadi itu masih akan tetap berlanjut begitu. Kecuali ada upaya-upaya edukasi, literasi. Yang pasti makhluk halus pencari fulus bernama tuyul ini gimana pun juga masih akan jadi perbincangan selama menjadi bagian kepercayaan warga di beberapa daerah. Tapi kalau sudah merugikan, tetap harus diusut pihak berwenang. Gimana menurut kamu?